Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan lanjutannya, pembahasan soal KK. Kita telah membuat rancangannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan mulai mengkonfigurasi routernya. Router utama, router Jakarta, dan router Surabaya. Kemudian kita tes connect ke kasir Jakarta dan Surabaya dulu. Baik, kita jalankan dulu ke router utama. Kemudian tunggu login. Oke, kita buat loginnya admin, passwordnya tadi 1 ya, sebelumnya kita buat angka 1. Oke, supaya sama kita buat sistem identity statement yaitu router utama. Kemudian coba kita lihat di IP DHCP client print. Nah, itu belum mendapatkan IP dari sumber internet kita. Tapi kita buat IP DHCP client add dari interface ether 1 disable no. Oke, kita lihat. Nah, sudah dapat IP-nya dari sumber internet. Jadi nanti setiap yang lain praktek tergantung IP masing-masing ya. Kalau kita lihat di addressnya juga demikian, 247 networknya 21. Oke, itu dia sumber internet kita. Jadi IP root juga, IP root print. Nah, juga demikian sudah ada dynamic active static. Nah, 21.1. Biasanya kalau kayak gini ping google.com dia udah replay. Oke. Nah, supaya nanti bisa diakses ke Ether 2 dan 3, berarti kita aktifkan DNS IP DNS app servernya. Kita coba lihat dulu, kadang mau dia udah jadi ya. Nah, itu ternyata sudah dibentuknya sendiri ya. Jadi kita tinggal mengaktifkan DNS set allow remote request-nya aja biar bisa diakses. Makanya ping google.com ini harusnya juga udah replay. Oke, kita replay ya. Nah, kemudian kita membuat IP address-nya. Nah, ini Ether 2, IP address-nya adalah 172.16.101.30. Tinggalan ini ya. Ini IP 172.17.100/30. Kalau sudah sini 101, tentu di router Jakartanya harusnya 2. Nah, itu ya. Baik, jadi kita buat di router utamanya ini IP address F address 172.16.101/30, interface-nya Ether 2 ya. IP address F address 172.17.101/30, interface-nya Ether
3. Jadi kalau kita lihat sudah dibentuk IP-nya. Nah, supaya kedua Ether ini bisa dapat akses internet juga, kita aktifkan firewall-NAT yang chain-nya adalah src-NAT, out interface-nya Ether 1, action-nya masquerade. Nah, dengan demikian berarti router Jakarta dan Surabaya bila akses ke router utama sudah bisa. Oke, itu aja untuk router utama yang kita konfigurasi. Ya, kita akan menuju ke router Jakarta. Router Jakarta. Loginnya admin, passwordnya 1 sesuai yang kita buat tadi. Kita beri nama yaitu router Jakarta. Baik, kita mendapatkan IP Ether 1 dari sumber internet. IP address address 172.16.102/30. Interface-nya Ether 1. Oke, kemudian langsung kita buat root-nya, yaitu IP gateway-nya ini Ether 2 dari router utama. Oke, 172.16.101 yang ini ya, untuk gateway-nya Ether 1 di router Jakarta. Kalau kita lihat, nah sudah aktif dan statik sudah ada. Nah, kita buat IP dan S-nya, kita lihat dulu. Nah, itu belum ada sama sekali ya, berbeda tadi sama router utama udah ada. Ini kita buat secara manual, berarti IP dan S, set server, masukkan IP default aja, remote request yes. Sampai di sini google.com harusnya sudah replay juga. Nah, kemudian kita buat IP untuk Ether 2 dan 3 di router Jakarta ini. IP address address 192.210.1/24. Interface-nya Ether 2. IP address address 192.231/30. Interface-nya adalah Ether 3 sesuai dengan topologi yang sudah kita buat. Kalau kita lihat sudah ada. Nah, sama supaya dia bisa mendapatkan internet akhirnya berarti kita aktifkan yang namanya NAT-nya, interface Ether 1, action-nya masquerade. Nah, kalau ini berarti perintahnya kita bisa memberikan akses ke klien nanti. Oke, IP root print, nah sudah, hanya mengecek aja ya. Nah, kemudian kita aktifkan si router Surabaya. Yang ini tadi kita masih membuat IP-nya aja. Oke, ini router Surabaya. Admin
passwordnya 1. Oke, kita beri nama R Surabaya. Oke, sama seperti tadi, Ether 1 kita dapat IP internet, Ether 2 akan ke klien kasir Surabaya. IP address 172 berarti di situ 17.102/30. Interface-nya Ether 1. Oke, IP root langsung at gateway berarti 172.17.101. IP root pin kita cek. Nah, sudah aktif dan statik. Lanjut kita memberi IP DNS set atau langsung kita cek dulu ya apakah ya belum aktif ya. IP DNS set server 8, allow remote request-nya yes. Nah, IP DNS string oke, sudah. Kemudian kita tes google.com. Nah, sama, sudah replay juga. Kita buat IP address untuk Ether 2 192.168.20.1/24. Interface-nya Ether 2. Supaya bisa mengakses internet, kita tambah NAT-nya, chain-nya srcnet, out interface-nya Ether 1, extend-nya masquerade. Oke. Kalau kita IP address pin sudah ada, IP root pin juga sudah ada. Sampai di sini pembuatan IP dan juga mengaktifkan internet dan S rootnya sudah selesai. Nah, berikutnya kita akan menuju ke soal. Bagian soalnya. Nah, mulai dari router Jakarta. Berarti ini router pertama kita minimize. Kita kerjakan untuk yang router Jakarta. IP ISP-nya sudah kita buat, yaitu 76.172.16.100.2 sudah sesuai ya. Kemudian IP untuk PC kasirnya 10.211 sudah. Oke, coba kita lihat di IP address print. Nah, ini. Kemudian IP server postnya nanti 231. Firewall NAT-nya sudah kita aktifkan. Nah, sekarang kita akan mengerjakan satu paket ini. Kita aktifkan VPN dengan mengenable L2TP server. Kita buat profil dan secretnya. Oke. Jadi kita mengerjakan untuk yang router Jakarta dulu. Di situ interface L2TP server. Karena kita mau ke server, baru coba kita print terlebih dahulu. Nah, itu masih enable-nya 0, berarti kita aktifkan dengan set enable yes. Nah, kalau kita lihat sudah aktif daripada enable-nya ya. Langkah berikutnya kita membuat si profilnya dulu.
di PPP profile add name-nya kita buat misalnya untuk mau ke Surabaya nanti ini ya Surabaya. Passwordnya name daripada profilnya kantor cabang PP profile print. Nah sudah ada nih, kita buat profilnya udah kantor cabang namanya. Di situ kita disuruh buat secret berarti untuk user dan passwordnya. Add name sama dengan ini untuk si Surabaya tadi. Passwordnya kita buat cabang, kemudian akan mengarah ke profil kantor cabang yang udah kita buat profilnya tadi. Jangan lupa servisnya L2TV. Nah terakhir yang namanya menggunakan L2TV berarti setiap router ini ada IP-nya juga, di soal tidak ada ditentukan. Jadi sekarang kita buat aja IP khusus L2TV-nya ini ya, dari Jakarta ke Surabaya. Nah di situ lokal address berarti ini lokal address untuk yang di Jakartanya dulu. Kita kasih IP yang gampang, kemudian remote address ini untuk si router Surabaya. Jadi setiap L2TV-nya memberikan IP ke router Jakarta dan router Surabaya yang ini dia ya. Oke, kalau begitu kita lihat secret print. Nah sudah jadi untuk yang Jakarta. Kita lanjut untuk yang Surabaya. Makin yang Surabaya. Oke, IP-nya 17. Coba kita buat IP address print. Nah itu 17.102 sudah. Spesifikasinya 192, ini 168 tadi kita buat ya. 20.1 firewall NAT-nya juga sudah kita aktifkan. Berikutnya ini kita akan buat konfigurasi L2TV kliennya menggunakan user dan password yang sudah kita buat tadi ya. Tapi di router Surabaya interface L2TV client ya, adminnya adalah misalnya koneksi kantor pusat namanya. Nah usernya tadi sesuai yang sudah kita buat yaitu Surabaya. Passwordnya adalah cabang sesuai dengan yang ini. Kemudian connect to berarti IP yang router Jakartanya, tapi 172.16.102 routernya ya, yang mau ke ether 2 ke bawahnya, berarti yang ini 172.16.102 ya. Oke, disable no. Itu aja prosesnya. Nah kalau sudah, kita cek di IP
address screen. Nah, dia akan terbentuk sendiri IP address dengan R2TP yang tadi kita lakukan. Nah, addressnya 10.10.2 ini IP untuk router Surabaya yang menggunakan R2TP, networknya ke R2TP router Jakarta. Namanya koneksi kantor pusat interface portnya ya. Nah, kalau kita lihat sendiri di routernya Jakarta juga demikian, dia akan terbentuk satu melalui proses L2TP tadi, yaitu IP 10.10.1. Berarti ini IP-nya router Jakarta, networknya ke router Surabaya. Dan ini untuk koneksi daripada L2TP yang terbentuk sendiri ya. Coba kita lihat di rootnya juga demikian. Nah, ini juga dynamic active connection ya, ini terbentuk sendiri IP root print. Nah, sama ya, otomatis dynamic active connection. Nah, oke, kalau sudah, kita buat routing di Surabaya sehingga bisa connect ke jaringan Jakarta atau kebalikannya juga. Tapi bisa ngeping maksudnya ya. Bisa nanti koneksi dari router Surabaya ke router Jakarta atau sebaliknya. Dan ngepingnya itu nanti bisa sampai ke kasirnya dan server. Berarti di sini di router Surabaya kita buat IP root at DSP address, masukkan IP yang ada di Jakarta, yaitu ether 2 dan 3. Oke, berarti 192.210.0/24. Gateway-nya itu berarti yang ke Jakarta 10.10.10.1. Oke, kita buat lagi, yaitu untuk si port 3-nya. Gateway-nya 10.10.10.1 sama. Ya. Dan kita buat kebalikannya juga di router Jakarta, berarti yang 220.1 ini. IP root at DSP 192.168.20./24. Gateway-nya adalah 10.10.10.2. Ini ya. Oke, IP root pin. Nah, sudah terbentuk. Dia terbentuk sendiri IP untuk yang connect ke router Surabaya, yang di sini juga IP footprint. Nah, juga sama terbentuk untuk router dari Surabaya ke Jakarta otomatis. Ya, aktif dan statik. Nah, kalau sampai di sini coba kita ping ke routernya aja dulu 92.68.210.1. Nah, dia udah ngeping, kemudian 31 juga sudah ngeping. Sama juga kebalikannya di sini, ping IP 6821 yang ada di Surabaya. Oke, sampai di sini koneksinya sudah jalan, sudah terhubung routernya. Tinggal kita jalankan
kasir Jakarta dan kasir Surabaya dulu. Baik, eh, sudah kita ping, sudah jalan dia. Sekarang kita akan menjalankan kasir Jakarta dan kasir Surabaya dulu. Yang ini kasir Jakarta IP-nya statik. Kemudian untuk kasir Surabaya. Ini kasir Jakarta IP-nya kita buat 192.210.2 untuk kasir Jakarta. Oke, dan S-nya yang 84 kali aja. Nah, sudah ada akses internet. Coba kita ping cmd ping google.com. Oke, sudah replay. Ya, ini untuk kasir Surabaya. IP-nya 192.168.22. Oke, coba kita tes. Oke, sudah ada internet, kita jalankan cmd ping google.com. Nah, sama sudah replay ya. Kalau di sini kita ping ke kasirnya Surabaya 6822 tadi. Oke, kita replay juga. Yang ini ping ke kasir Jakarta. Nah, jadi kedua-dua komputer kasir Jakarta dan Surabaya sudah terkoneksi. Ya. Yang ini sudah terkoneksi. Nah, kita akan mengerjakan untuk server postnya. Ya. Jadi kalau udah sampai di sini, mudah-mudahan dipraktekkan dan jalan sesuai dengan yang sudah ada di video ini. Ini aja untuk pertemuan kali ini. Pertemuan berikutnya kita akan melanjut untuk khusus ke server pos. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.